Indonesia menghindari kebersihan ke sana karena kita sama-sama tahu mencekamnya itu dari awal masuk. Jadi jangan membuat kita sedang waktu Indonesia di Jepang. Maaf ya kakak ya, masih milik Sunda sih. Super kita sang adipati, kakak tangan adipati dan maaf ya kakak ya, memang mirip tumbal sih. Oke, hadirin sebentar ini perkenalkan dari untuk kreator tipe kita sang adipati, kakak sang adipati, tepuk tangan kakak sang adipati dan tim TTM yang ada di belakang. Iya. Terobos mitos ya. Yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sedikit nih karena kebetulan kontennya relate dengan konten horor seperti itu. Jadi siapa tahu ada pertanyaan bagaimana sih pengembangan konten horor dari selanjutnya. Siap, izin Iya, siap. Iya, baik. Selanjutnya dipersilakan. Boleh juga nggak? Sebagai Kak Adipati dimulai dari kakak. Makasih banyak untuk tim Top Indonesia yang mengapresiasikan pertemuan ini ya, dan nggak semua orang bisa bertemu sama satu best horror di Indonesia pastinya ya. Pasti ada aja intinya mau mencapai kita. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan selanjutnya bisa kita lain. Karena mimpi aku pengen banget secara langsung karena kan sama mereka nggak ada support, nggak ada love gitu. Jadi aku juga sebenarnya semangatnya ya kurang. Mereka kita capek ya melakukan ini. Karena kan ini aku melakukan ini setiap hari aku nggak bisa milih mati nyalain kan nggak bisa kayak gini. Jadi dengan antusias dan apa yang besar-besarnya terima kasih. Buat aku itu berharga banget. Kita lempar-lempar nih. Iya, iya. Oke, dari Dia udah pertanyaan banyak banget. Mitos ya. Silakan Rick. Dulu yang bertanya. Kita lempar-lemparan. Oke, Saya oke. lempar. Ini apa dan apa sebenarnya kan gitu. Dan bukan hanya acara TikTok tapi ada acara yang diutamakan. Spesialisnya juga berbeda-beda dari kasara dan dokumenter. Oke, dipersilakan. Oh, aku perkenalkan dulu kakak, boleh aku memperkenalkan diri. Halo, saya Fadil Iskandar dari Diari Misteri Sarah. Saya Wisnu Wardana dari Diari Misteri Sarah. Mana tepuk tangannya? Gak ada tepuk tangannya di sini. Nah, gitu. Sangat-sangat support banget nih. Buat kalian tetap semangat. Nah, mungkin nanti untuk konten-konten kreator horor lainnya juga bisa lebih semangat lagi ya. Amin. Iya. Benar. Pasti harus. Gitu dia. Jadi trendsetter ya. Yoi. Benar, karena ini teman-teman yang mungkin ragu untuk konten, aduh aku suka horor tapi males konten. Ada buktinya sudah terpilih kreator-kreator, kebanggaan kita semua, tepuk tangan dulu dong. Tadi sudah bilang, mungkin ada yang ingin bertanya? Apa bertanya? Oke. Mereka empat. Empat ini. Mereka empat kan? Ya. Itu. Satu, dua, tiga. Empat ini beda. Tripati kan? Enggak, masa nggak bisa lihat sih? Kan gitu. Gua enggak. Oh enggak. Mas Lulu mungkin. Makanya saya bilang berempat. Sok silakan lah, TTM yuk. Ini Kak, saya mau sedikit bertanya lah ya. Monggo. Ini kan dari konsep dari industri ini ada kayak gambar-gambar kayak gitu ya kayak. Itu biasanya gambarannya itu terbersit dari pikiran, otak atau memang secara kasat mata kelihatan dari mata batin nggak? Jadi gini, jadi pas pada saat sampai lokasi kan kita setiap kali penelusuran kita nggak tahu tempatnya di mana, Iya. medannya kayak gimana, bangunannya kayak gimana, dan beneran kita zero, nggak tahu apa-apa. Jadi brochure buat kita. Dan pada saat di lokasi, let's say misalnya pesawat kan udah dari tempat jalan
jadi ya sekarang juga kan akhirnya jadi kayak mungkin karena terus ini jadi akhirnya sini ada di situ aja sini ada mau gambarin mana nih gitu kayak ada excitement sendiri si kopi dari mereka cuma karena ini kita betul. Tapi nak pas penggambaran itu ada sosok paling serem nggak yang pernah digambar gitu Pak? Sosok paling serem apa sih? nggak tahu ya, mungkin karena base-nya aku itu suka hal-hal yang keren gitu ya, maksudnya ya jadi udah biasa jadi akhirnya bukannya takut malah excited untuk gambar jadi dalam satu malam banyak kebagian atau enggak apa kayak gitu tuh kayak gitu ya excited Sama mic. aku pinjam Ih, nggak bawa ya? Pinjem mic. Sama, lanjut. Lanjut. ini ada Masih ada Ini mic. TikTok ya? Ini TikTok ya? Iya. Ini TikTok ya? Oke, kedengar ya Pak. ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, itu di bidang siapa? Bidang Jadi ya jadi di daerah sini kan ada divisi masing-masing. Saya sebagai ilustrator yang gambar. Gitu Mas. Jadi Bang Susno, gue bagian yang lain. Di bapaknya tuh lebih ke bagian interogasi, jadi kayak di Nggak CIA juga. Nah jadi kayak kalau misalnya kalian tahu kan awalnya itu kan Mbak Sarah ya. Iya. Berkomunikasi. Gitu. Medium ya kita sebutnya. Iya, bisa sih, ya. Psychic medium gitu. Nah kadang-kadang untuk bisa ngobrol dengan sosok atau makhluk itu kan perlu di-trigger. Iya. Nah, pas triggernya itu tuh kadang-kadang ya aku mungkin basicnya gue adalah reporter ya. Jadi gue menanyakan banyak hal lah. Nah awalnya itu menjadi puzzle sebenarnya. Awal-awal kita jalan tahun-tahun pertama tuh karena kemampuan juga kali ya. Jadi masih puzzle gitu. Nah sekarang semakin berjalan, sekarang udah masuk kita tahun kelima, puzzle itu tuh makin cepat tersusunnya. Kita masuk ke lokasi syuting gitu kan. Yang gua aneh sih jujur ya Mas Nu, yang gua aneh tuh kadang-kadang semua puzzle-nya itu tuh bukan dari, jadi gua kan selalu jagain Mbak kan, pegang Mbak gitu. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh di otak gua tuh ada semua apa namanya nyebutnya kejadian-kejadian sama apa yang diceritain sama Mbak itu. Bahkan sebelum dia nyebut gambarnya udah ada di sini gua juga nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu. Kepala tempat udah ada rekonstruksi kejadian si sosok ini. ilustrasinya. Iya, tidak ada dan bahkan juga beberapa kejadian di laut ya, namanya dan segala macam, bahkan tempatnya. Tapi itu gua nggak sadar ya. Namanya juga bisa. Hah? Ya namanya sampai tahu. Kadang cuman gue juga nggak tahu, maksudnya itu bukan, makanya gue bilang di sini di tim saya nggak punya kemampuan bukan gue gitu. Cuma kan tiap hari ketemu bikin asap terbiasa, kayak misalnya kemarin aja Mas Nunu nih. Mas Nunu kan biasanya cuma gambar doang. Kemarin kita sempat lockdown berdua doang. Itu Mas Nunu apa namanya? VR kayak Di VR, retrokognisi. Jadi pas pada saat encounter sama satu bekas, ya saya misalnya kejadian di tahun 50 atau 40-an, ada satu event atau kejadian di tempat apa, aku langsung bisa ngerasain pakai seperti apa segala macam, ada meja, ada apa segala macam. Kalau enggak ini kita juga biar gambar kebayang karena jadi kayak VR kan iya, kayak zaman sekarang lebih gampang iya. gitu. Pakai kacamata VR kok tiba-tiba ada meja ada apa. Nah itu kemarin tuh untuk pertama kalinya Mas Nunu benar-benar dilepas. Jadi sekarang sebenarnya Mas Nunu juga bisa ya. Bisa gitu. Oh, enggak dong. Enggak dong. Kami aja lah. Enggak dong. Saya backup. jadi tadi seperti yang Bapak bilang ini karena kita mungkin semesta otomatis menginvolve kita ya, di upgrade mau nggak mau gitu. Which is itu akhirnya kita merasa
Jadi mereka itu apa yang kita lakukan adalah dengan saja mungkin suara mereka ini negatif lah. Iya, terus negatif. Tapi mereka itu sebenarnya ada yang kontrol, manusia juga. Nah, akhirnya pada saat mereka sama kita yang kalau berapa mereka ya adu kita lah kita enggak nah jadi ada hal ini. Jadi kalau misalnya kembali lagi ya kalau kita ngomong tentang things gitu ya, yang ngelakuin bukan mereka, setan. Orang-orang pada bilang setan, mereka bukan setan. Setan itu kan diri kita sendiri. Kita punya sifat. Jin itu ya, jenis Mungkin gue bisa nambahin ya kalau saya tanya masalah ya ketemu minta tolong, memang awalnya ya nggak sengaja ya kita. Ini menurut gue kan di luar jatuh dulu, gue di luar dari jualan kan konsep ini diusung sama Pak Jen dan Bunda, terus gue gabung di sini, kemudian ada Wisnu juga, kita dari konten dulu di TV, terus kita masuk di sosmed yang lain gitu, sampai akhirnya kita punya besar nama sampai ke 5 tahun ini. Nah, awalnya dari nggak sengaja karena apa? Ketika melihat dari judul gitu, Biari Misteri Sarah. Di sini ada kata Biari. Gue juga nggak tahu kenapa Mbak menamakan ini, memilih itu, tapi kontennya itu tuh tiba-tiba mengalir gitu aja. Jadi karena Mbak sering ketemu sama sosok-sosok yang mereka bercerita, mereka curhat, ya kan? Yang namanya curhat biasanya kan adil, dia kan? Ya kan itu kan biari kan? Apa yang dituliskan, diceritakan tiap hari kan ada dalam bentuk konsep itu biari teman-teman. Nah itu dari nggak sengaja itu ternyata Mbak itu bisa menolong mereka untuk ke dimensi yang lebih baik lah. Ya, kita nyebutnya tempat yang lebih terang lah. Jadi nggak nyangkut di sini gitu. Dia pakai aplikasi. Nah dari situ awalnya dari nggak sengaja sampai ke berapa kali udah bisa. Kita nyebutnya bahasa kita ya, ngantek. Gitu, bahasa kita ngantek ke tempat yang lebih terang. Sampai akhirnya ya kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang kita manusia hidup kasih lihat si sosok ini gitu ya. Nah, pertama Mas dulu gitu kan kayak kita bisa dari apa. Nah, sampai akhirnya kita belajar bahwa nggak segala sesuatu yang menurut kita terbaik untuk orang lain baik. Tanda kutip orang lain bisa orang lain orangnya orang lain tanda kutip atau makhluk lain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa kita paksa juga kayak, aduh mestinya lu nggak di sini, lu bisa tempat yang lebih terang gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, kita nggak bisa paksa. Begitupun makanya tadi kan kita sempat bilang bahwa sama ada seperti namanya manusia mereka itu, tapi kan mereka hidupnya di alam berbeda. Gitu. Jadi awalnya yang tadi kita bisa nolong, ada juga makhluk-makhluk yang kita tolong, ada juga yang pengen kita inisiatif tolong, tapi itu balik lagi ke kalau kita mau jadi kita nggak pernah maksa. Sesuai tagline kita ya, kita nggak pernah maksa ya. Iya. Gimana kalian masih ada pertanyaan? Enggak, soalnya tadi oh iya pernah itu maksudnya apa? Jadi selama ini oh iya bukan saya. Iya penasaran nanti kita maaf ya. Pertama saya pernah ada. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Wahen, itu jawab sajian, tidak sesajian ataupun sesuatu yang mungkin percayaan kita, budaya kita, bahwa makhluk itu kalau diberikan sesajen seperti minyak, dupa, BHP-nya, semuanya, mereka akan mendekat dan sepertinya mereka itu ingin memakan sesajen itu, tapi mereka kan nggak bisa. Mereka hanya mungkin yang kita dengar banyak sekali mereka hanya menyerang sari-sari makanan itu yang mungkin dari banyak. Saya pun pernah mengalami hal dalam dunia spiritual. Memang ada beberapa makhluk yang kita
nyata sih kompetisi benar dari US hebat mas. Enggak bukan masalah kehebatan, tapi kita itu pernah belajar melakukan hal apa sih yang kayak itu kita biar kita nggak terlalu penasaran jadi tidak apa biasanya masalah terus dengan dulunya nggak beban masih lebih cakrawala Indonesia ya kan dari gila. Jadi di sini satu-satu yang nggak penasaran gue ya karena gue nggak pernah penasaran sama gue percaya tapi gue tidak pernah penasaran lagi nyampe bawa pulang simpelnya berat udah masih tidur sendiri bawa pulang aduh kenapa rame jadinya ya lu bawa pulangnya satu keluarga rame lah kadang-kadang juga nih dia nih nah tapi satu lagi yang perlu digarisbawahi bahwa kenapa gue secinta diselesaikan sama dia bersalah karena sama mbak karena dia ngerasain program-program dia nanti mbak itu karena ya udah apa adanya aja kita pernah loh syuting kita kerupuk ya kan syuting pasti ada biaya operasional dong mobil alat dan segala macem datang ke lokasi kita udah bayar lokasi loh kita selalu bayar dan kita selalu mengantongi izin dan kita nggak pernah syuting tanpa izin nggak pernah Harus semua kreator harus izin itu juga kita. itu mbak selalu kayak gitu sampai akhirnya kita datang ke suatu tempat wah gila tempatnya serem nih tiba-tiba mbak ngecek kok nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa tapi kelihatannya serem gitu secara mata iya ini seremnya keren ya kayak ya gue anaknya simpatik banget sama Pradem iya ini serem segala macam kita buat ngikutin ini nggak ada ini pada kenapa sih nggak ada udah ngapain kita lakukan kita pulang karena nggak ada yang diceritain ngapain kita paksain bikin konten nah dari situ bahwa gue kenal Mbak itu mungkin dari 2018 tapi gue nggak tahu kenapa gue bisa sedekat itu dan akhirnya gue ngerasa hatinya itu kenapa Mbak itu menjadikan Diary Misteri Sarah ini bukan konten emang udah apa ya seperti misi semesta atau tugasnya Mbak lah untuk menjalankan ini menurut gue itu sih kalau menurut gue gitu karena ya Mbak nothing tulus aja nggak mikirin konten harus gimana harus nanti begini nggak ada mungkin untuk gue sebagai orang kayak Diary Misteri Sarah ini kok bisa sebagus ini ya skripnya bagus ya alhamdulillah gue paling jago banget baca skrip peran dan harga juga gue gak tahu dan gak mungkin banget gue jago untuk membaca skrip jadi memang dari awal Diary Misteri Sarah itu memang